Pada episode sebelumnya, Ratu Imhwa menemui Ratu Yeon untuk meminta bantuan cara menghadapi Ibu Suri. Nah, apakah Ratu Yeon membantunya? Untuk mengetahui kisahnya, kita langsung gas ke episode selanjutnya ya. Karena kan Selir Huang tidak muncul di istana Ibu Suri, akhirnya Ibu Surilah yang berinisiatif menemui Selir Huang. Sambil ngeteh bareng, Ibu Suri mengatakan kepada Selir Huang bahwa ia tak enak hati karena seharusnya Selir Huanglah yang menjadi ratu. Namun sang raja menentang calon istri dari pihak ratu dan lebih memilih putri dari keluarga sederhana. Ibu Suri mengatakan kepada Selir Huang bahwa Pangeran Wisonglah yang akan cocok menduduki posisi putra mahkota. Akhirnya Ratu Yeon merasa iba dan mempersilahkan Ratu Imhwa masuk ke dalam rumahnya. Ratu Yeon pun bercerita kalau putra mahkota Taein meninggal dengan sangat aneh. Semua orang mengatakan bahwa Pangeran Taein meninggal karena penyakit kurang darah tersebut. Tetapi Ratu Yeon mengatakan bahwa penyakit putranya telah sembuh karena pada saat pagi hari ia nampak sehat. Tiba-tiba terdengar ada suara aneh dari luar. Ratu Yeon pun segera memeriksa keadaan. Di luar nampak seorang yang sedang mengintai rumah Ratu Yeon. Dilihat dari tangan dan tudung kepalanya, ia adalah seorang wanita. Setelah dirasa situasi aman, Ratu Yeon pun melanjutkan ceritanya. Semua itu seperti sudah direncanakan. Pada saat putranya wafat, Pangeran Liholah yang menggantikan posisi putra mahkota. Setelah penobatan putra mahkota, Ratu Yeon pun digulingkan dikarenakan ayah Ratu Yeon dituduh telah makar. Sebenarnya Ratu Yeon memiliki anak yang lain, namun mereka tidak bisa naik tahta dikarenakan mereka tidak pernah mendapatkan pendidikan sebagai putra mahkota. Berbeda dengan anak Selir yang sudah dari awal dididik untuk menjadi raja. Ratu Yeon mengingatkan kepada Ratu Imhwa agar ia mempersiapkan putranya yang lain juga untuk menjadi putra mahkota, agar kejadian yang dialami Ratu Yeon dan keempat anaknya tidak terulang kembali. Karena merasa masih menjadi ancaman, mereka pun dibunuh dengan tragis, menyisakan satu anak yang menjadi alasan Ratu Yeon bertahan hidup sampai sekarang. Ratu Yeon berpesan kepada Ratu Imhwa untuk melindungi putra-putranya sampai akhir, agar tidak bernasib tragis seperti para putranya yang mati dibunuh. Sementara itu, Ibu Suri tampak santai di kamarnya, membuat Dayangnya bingung mengapa Ibu Suri tidak menceritakan kepada raja mengenai penyakit putra mahkota. Dan Ibu Suri pun mengatakan lebih baik raja tidak tahu agar Ratu Imhwa yang paling disalahkan atas kondisi sakitnya putra mahkota. Pada dini hari, para Selir sudah membangunkan putranya. Mereka mengikuti buku petunjuk dari Ibu Suri agar mereka bisa lolos untuk menjadi teman belajar putra mahkota. Mereka pun melakukan latihan menahan nafas dalam air garam selama 150 detik untuk melatih kesabaran dan konsentrasi otak. Dan mereka pun tampak tersiksa dengan metode tersebut. Sementara itu, Selir Huang menggunakan metode yang berbeda, yaitu merebus air sebanyak 100 kali untuk diminum Pangeran Wisong. Tak lupa, Selir Huang memberi motivasi kepada anaknya untuk bisa merebut tahta. Sementara itu, putra mahkota yang sudah sadar langsung meminta maaf kepada ibunya karena telah membuat cemas. Ratu pun tetap memberi semangat kepada putra mahkota, pasti putra mahkota akan dapat hidup normal kembali. Pada pagi hari, Ratu pun memanggil semua anak-anaknya. Mereka pun penasaran mengapa ibunya memanggil mereka semua. Dan mereka pun mengaitkan dengan kejadian Pangeran Wisong tempo hari. Di taman, mereka pun bertemu dengan putra mahkota yang akan berangkat ke tempat belajarnya. Pangeran Muan pun berkata kepada putra mahkota bahwa mereka akan bertemu sang ibu untuk dimarahi. Putra mahkota pun tersenyum dan menyuruhnya untuk meminta maaf. Pangeran Gyeosong yang datang menyusul membuat Si Keong Racun curiga. Jangan-jangan Pangeran Gyeosong ini menyembunyikan gadis di kamarnya. Di pikiran Pangeran Muan alias Si Keong Racun ini hanya ada wanita saja. Dan Pangeran Songnam menyudahi imajinasi liar Si Keong Racun dengan mendorong sedikit si Muan ini agar berhenti berulah. Saat di pertemuan mereka pun langsung bingung.
Alih-alih dimarahi, ibunya bersikap lemah lembut sembari menanyakan cita-cita mereka masing-masing. Merasa ada yang aneh, Pangeran Muan pun protes, meminta ibunya langsung marah saja. Sang ratu masih bisa menahan emosinya dan menjelaskan tentang pemilihan teman belajar putra mahkota, berharap mereka semua akan mendaftar. Dan tingkah para pembuat onar ini sangat mengesalkan ratu. Meskipun Dayang Xin telah mengingatkan ratu untuk sabar, ditambah si Keong racun yang bertingkah ingin cepat kawin dan keluar dari istana, membuat ratu bingung menghadapi tingkah mereka. Satu-satunya cara ia tak akan menyerah dengan tingkah aneh anak-anaknya, karena ratu tidak bisa memberitahukan tentang kondisi putra mahkota yang sedang sakit. Melihat sang ratu yang berjalan tergesa-gesa, Pangeran Wisong pun meledek ratu, mengatakan bahwa ia tak anggun sama sekali. Pangeran Songnam yang mendengar ledekan si Wisong langsung geram dan mencekiknya. Namun karena banyak dayang yang melihat, ia pun berusaha untuk menahan emosinya. Walaupun si Wisong sengaja memancing dan mengatakan bahwa tahta putra mahkota sebenarnya miliknya. Dan apabila ia menjadi raja, maka ia tak akan membiarkan Songnam dan yang lainnya hidup. Pangeran Songnam pun mengatakan bahwa kakaknya akan tetap menjadi raja. Dan apabila si Wisong menjadi raja, ia akan menghancurkannya. Atas saran sang dayang, ratu pun menanyakan kepada Guru Min tentang para pangerannya. Tetapi betapa terkejutnya ratu mengetahui nilai anak-anaknya yang di bawah standar dan dicap sebagai para berandal. Ditambah Pangeran Songnam dan Gyeosong yang suka membolos. Dan apabila mereka terus membolos, maka akan dikeluarkan dari Jongha. Ratu paham tentang Pangeran Songnam yang sering membolos, tapi kenapa Pangeran Gyeosong yang rajin ikutan bolos juga? Itulah yang membuat Ratu tak habis pikir. Pada saat kembali ke kediamannya, Ratu dan Mbak Dayang melihat Pangeran Gyeosong. Karena penasaran, mereka pun mengikutinya. Setelah mengikuti beberapa lama, mereka pun tiba di sebuah bangunan kosong. Karena rasa penasaran yang melanda, diam-diam Ratu pun mengintip. Dan bagaikan disambar petir di siang bolong, ia pun merasakan shock. Dunia seakan runtuh dan ia pun menangis sejadi-jadinya. Singkat cerita, para pangeran sudah mendaftar untuk mengikuti pemilihan teman belajar putra mahkota. Sementara itu, nampak Pangeran Songnam yang tidak berminat untuk mengikuti pemilihan tersebut. Dan tiba-tiba utusan putra mahkota datang mengatakan bahwa putra mahkota ingin bertemu Pangeran Songnam. Saat bertemu, mereka pun ngobrol bareng. Putra mahkota mengatakan bahwa ia sangat senang kalau Pangeran Songnam kembali ke istana. Mereka pun bernostalgia mengenang saat-saat di Sochon pada saat anak-anak. Di tengah obrolan, tiba-tiba putra mahkota meminta Pangeran Songnam untuk menjaga putranya apabila ia tiada. Dan hal itu membuat Pangeran Songnam pun heran. Putra mahkota bertanya kepadanya, apakah Pangeran Songnam tidak ingin menemani putra mahkota sebagai teman belajar? Karena putra mahkota merasa rindu menghabiskan waktu bersama Pangeran Songnam, sama seperti pada saat dulu di Sochon. Setelah mengetahui bahwa kakaknya sangat membutuhkannya, Pangeran Songnam pun tersadar dan memiliki motivasi untuk mengikuti pemilihan teman belajar putra mahkota. Ia pun berlari sekuat tenaga menuju tempat pendaftaran. Untungnya pendaftaran masih tersisa 30 menit. Pangeran Songnam berkata kepada gurunya kalau ia ingin ikut mendaftar. Sang guru pun tersenyum sambil berkata, "Aku tahu kau pasti akan datang." Akhirnya sang ratu mendapatkan kabar gembira bahwa semua pangerannya ikut dalam pemilihan teman belajar putra mahkota. Ia pun sempat tak percaya kalau Pangeran Muan dan Pangeran Songnam ikut pemilihan juga. Ratu pun merasa lega karena itu semua di luar ekspektasinya. Sang raja pun sangat senang melihat semua putranya tertarik untuk mengikuti seleksi. Meskipun pemilihan ini ide dari Ibu Suri, namun sang raja mempunyai pendapat lain, yaitu raja ingin putra mahkota sedikit nakal dan melawan karena selama ini ia adalah orang yang lurus.
Di tempat berbeda, para selir sibuk menyiapkan guru untuk mengajari privat anaknya. Selir Huang mendatangkan guru aritmatika terbaik untuk mengajari Pangeran Wisong. Sedangkan Selir Ko mendatangkan sarjana terbaik untuk mengajari Pangeran Simso. Karena terlalu banyak belajar, Pangeran Simso merasa tersiksa sampai ia mimisan. Lagi-lagi Selir Ko tidak peduli dan ia hanya mengambil kertas untuk menutupi mimisan yang diderita Pangeran Simso. Berbeda dengan Pangeran Bogem, ia tak ingin menggunakan guru privat karena ia yakin dengan kemampuannya sendiri. Sedangkan Ratu tidak bisa mendatangkan guru karena akan dituduh makar. Maka Ratu pun menyiapkan sendiri bahan pelajaran termasuk kisi-kisi pertanyaan yang sering keluar. Rupanya Dayang dari Selir Ko ternyata sering membuntuti Pangeran Gyosong. Dan ia pun menginformasikan bahwa Pangeran Gyosong sering pergi ke suatu tempat tersembunyi. Sementara itu, Ratu yang mencari catatan medis putra mahkota Tein pun harus menerima kabar buruk karena catatan itu sudah tidak ada dikarenakan peristiwa kebakaran pada beberapa tahun silam. Dan orang yang menjadi saksi kunci pun semuanya menghilang. Dan hanya Tuan Yo Sang-uk yang tersisa. Dan Ratu pun memerintahkan untuk mencari Tuan Yo Sang-uk. Setelah itu, Ratu menyuruh Mbak Dayang untuk mengumpulkan anak-anaknya. Ratu pun membawa buku-buku yang sudah ia persiapkan dan ia bagikan kepada putra-putranya. Ratu pun menjelaskan kepada mereka bahwa ia sudah menandai bagian-bagian penting, jadi mereka cukup menghafalnya saja. Pangeran Songnam menganggap ibunya memberikan harapan palsu dan ia pun ingin pergi. Ratu pun menahannya dan mengatakan tak bisa memberitahukan alasannya. Sekarang yang jelas ini semua dilakukan untuk melindungi mereka. Setelah pelajaran, Mbak Dayang melaporkan kepada Ratu bahwa Pangeran Gyosong sudah kembali ke kamarnya. Namun Ratu masih ragu, jadi ia ingin memeriksanya. Rupanya Pangeran Gyosong sudah tak tahan untuk melakukan aktivitas rahasianya. Selir Ko yang sedari tadi sudah standby, diam-diam mengikuti Pangeran Gyosong ke tempat rahasianya. Dan akhirnya ia pun melihat kenyataan yang sangat mengejutkan, yaitu Pangeran Gyosong yang berdandan menjadi seorang wanita. Nah, apakah Selir Ko akan melaporkan kepada raja? Tunggu episode selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk subscribe ya.